Assalamualaikum, selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anak-anak belajar bersama Bu Dewi kembali. Kita belajar tema 1, subtema 2, khususnya pada KD IPA, materi indera pendengaran. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita pelajari telinga. Apa itu telinga? Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, perlu diingat-ingat tidak semua suara dapat kita dengar. Hanya suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik yang dapat kita dengarkan. Nah, selanjutnya kita pelajari bagian-bagian telinga. Nah, bagian telinga yang paling luar itu ada daun telinga. Nah, letaknya daun telinga ini di sini, kemudian ada lubang telinga. Nah, lubang telinga. Selanjutnya ada gendang telinga. Ya, gendang telinga itu letaknya di sini. Kemudian di sampingnya gendang telinga itu ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Setelah tulang pendengaran itu ada saluran setengah lingkaran. Nah, ini bagian atas ini berbentuk seperti setengah lingkaran, namanya saluran setengah lingkaran. Setelah saluran setengah lingkaran ini ada yang bentuknya seperti rumah siput. Nah, bisa disebut dengan rumah siput atau klokea. Setelah itu ada saluran eustachius. Nah, saluran eustachius letaknya di sini. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian telinga, kita pelajari fungsi dari bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Nah, fungsi bagian telinga yang kedua yaitu lubang telinga. Lubang telinga memiliki rambut dan kelenjar keringat untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam gendang telinga yang bisa mengakibatkan terganggunya fungsi gendang telinga. Yang ketiga yaitu fungsi dari gendang telinga. Gendang telinga merupakan membran atau selaput tipis yang berfungsi untuk menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di telinga tengah. Selanjutnya yang keempat yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga ke dalam rumah siput atau klokea. Selanjutnya yaitu fungsi bagian telinga rumah siput atau klokea. Klokea berfungsi sebagai reseptor penerima gelombang suara karena di dalamnya terdapat sel saraf sensoris yang berhubungan dengan otak. Selanjutnya yaitu saluran eustachius. Saluran eustachius memiliki fungsi untuk memasukkan udara ke bagian tengah dan merupakan penyeimbang tekanan udara di gendang telinga dan tekanan udara luar.
Nah, kita sudah mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian telinga. Sekarang kita mempelajari tentang bagaimana cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar. Nah, yang pertama yaitu suara yang berasal dari luar melalui udara masuk ke telinga kita. Nah, setelah masuk ke telinga kita diteruskan oleh lubang telinga menuju ke gendang telinga. Nah, pada gendang telinga ini terjadi proses getaran. Getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung syaraf. Nah, tulang-tulang pendengar itu yang ada 3 tadi. Martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, itu yang bertugas untuk meneruskan getaran ke ujung syaraf. Setelah sampai ke ujung syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, jadi begitu cara kerja telinga. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, suara yang masuk dari luar melalui udara masuk ke telinga kita. Setelah masuk ke telinga kita, melewati lubang telinga, kemudian dari lubang telinga diteruskan ke gendang telinga. Pada gendang telinga bergetar dan getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung syaraf. Setelah sampai ke ujung syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, begitu cara kerja telinga. Setelah itu kita pelajari apa saja kelainan-kelainan pada telinga. Yang pertama ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan karena adanya kerusakan pada gendang telinga seperti tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua yaitu congek. Kelainan pada telinga yang kedua congek. Congek adalah penyakit telinga yang disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah telinga. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, berikut kelainan pada telinga. Nah, agar kita terhindar dari kelainan-kelainan pada telinga tersebut, kita harus rajin-rajin dalam membersihkan telinga agar telinga kita selalu dalam kondisi bersih dan sehat. Nah, sekian materi yang Ibu berikan di pagi hari ini yaitu tentang indera pendengaran. Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah, jangan lupa untuk mencatatnya, pelajari materi yang Ibu berikan, dan tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.